Amin. Sebelum Anda duduk, adalah kebiasaan kita untuk menyambut tamu kita hari ini. Di tengah-tengah kita ada Pak Yusak Kencana bersama dengan anak perempuannya Ashley, saudara. Tahun lalu kita mempunyai kesempatan untuk ketemu melalui mutual friend, dari teman ke teman dikenalin. Dan dalam 2 minggu terakhir beliau ada di kota Philadelphia, jadi ngobrol banyak, sempat kenal banyak. Beberapa dari Anda mungkin sudah kenal, kalau belum ya ada yang follow Instagramnya atau TikToknya, Anda bisa cari Yusak Kencana, saudara. Beberapa dari Anda bilang sama saya kalau Anda sudah memfollow beliau. Jadi Kancana, thank you for the correction, I appreciate it. Jadi tanpa panjang lebar, boleh kita beri sambutan yang meriah untuk Pak Yusak Kencana. There you go, Anda dipersilakan duduk kembali. Thank you. Ya, shalom semuanya. Senang sekali ada di sini. Ini adalah trip saya ke Amerika pertama kali sejak beberapa tahun yang sudah lama sekali. Meskipun dulu sempat kuliah di Portland, ini pertama kalinya saya ke East Coast, ya kenal Pastor Rosid tahun lalu di Jakarta dan kita kontak-kontakan dan akhirnya saya bisa ada di sini. Senang sekali ketemu dengan teman-teman dari Indo semua di sini. Setelah tadi struggle di ibadah pertama dengan English, sekarang boleh agak lega sedikit, bisa ngomong lebih plong. Jadi sebelumnya kita harus kenalan dulu, karena kalau tak kenal maka tak, kalau zaman sekarang kalau tak kenal maka tak jadian, oke? Jadi kita harus, saya bawa foto-foto keluarga saya, istri saya tidak bersama dengan kita hari ini, tapi ya boleh ditampilkan Sylvie. Agustus tahun ini kemarin kami merayakan wedding anniversary ke-30, gitu ya, puji Tuhan. Dan kami dikaruniai 3 orang anak, ya semuanya putri. Saya yang paling ganteng di rumah. Nah ini jadi ada Ashley yang bersama dengan kita, cuman dia seorang content creator, seorang entrepreneur. Ada studio di dekat rumah dan ya bangkit berdiri sekali lagi. It's my daughter, proud of her. Ya yang kedua ada di London, lulus dan kerja di digital marketing company. Dia juga sudah start her own company, digital marketing juga. Dan yang ketiga Angel, masih 16 tahun tapi sudah juga jadi content creator dan bertekad untuk berbisnis ya sejak awal gitu loh. Nah itulah anak-anak kita zaman sekarang, they have their own way ya, dengan bisnis-bisnis yang tidak mungkin dilakukan pada zaman generasi saya. Jadi selain 3 putri ini, Tuhan kasih saya kesempatan untuk merintis 3 gereja. Waktu saya masih single, saya kuliah di FISIP UI, kemudian tiba-tiba ada 2 anak IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor, ibadah dengan kita, kemudian saya merespon dengan bikin komsel, dari 2 orang ini bertumbuh jadi 15 orang, saya pindah ke Bogor, kemudian baru menyadari waktu itu usia saya masih 23 tahun, tiba-tiba, sudah merintis dan mengembalakan. Gitu, itu caranya Tuhan mendidik saya dari muda sudah jadi penginjil dan lain sebagainya. Setelah di Bogor ini saya tinggal untuk pergi ke Portland, balik kemudian married dan saya bersama istri merintis di Medan. Ada yang dari Medan di sini? Nggak ada. Di Medan itu jemaatnya 90% orang kita Batak. Ya, ada orang Batak juga di sini nggak ada? Nggak ada ya. Biasanya orang Batak merantau jauh-jauh, ada? Horas di Lagabe. Ya, karena ini jadi cross culture ya. Kami orang Chinese dan orang Batak di Medan tidak terlalu bergaul kali, ya kan? Jadi mereka heran, ini ngapain ini orang Cina ini urusan kami gitu ya. Jadi saya dikasih marga ya, marganya Cinaga, oke? Jadi itu maksa banget itu kan. Jadi saya sampai sekarang masih Sinaga palsu jadinya sebenarnya jatuhnya, KW. Nah, jadi baru kemudian yang ketiga, Ashley by the way lahir di Medan. Nah, ini yang Bandung ini yang terakhir yang ketiga, Angel lahir di sana. Gloria lahir waktu kami lagi transisi begitu. Sempat di Jakarta berapa tahun, kemudian baru ke Bandung. Jadi anak kami lahir di 3 kota berbeda, tergantung bapaknya tugas misi di mana, di situ mereka keluar ya. Makanya tidak akan merintis lagi ya, karena sudah tutup pabrik. Jadi begitu ya saudara. Jadi itulah, that's my short introduction about myself. Dan based on pengalaman ini jadi daddy dari 3 daughters dan juga jadi pastor dari 3 gereja. Saya tulis buku, oke, next, Did God Really Say? Ini adalah satu upaya untuk memahami generasi Gen Z
Ya, karena tiga-tiganya ini Gen Z. Jadi ya Gen Z, ya kalau itu nanti takut jadi Gen Z yang mesin itu. Okay. Nah, jadi karena mereka punya pola pikir beda, value berbeda, cara mereka honor the authority itu beda. Jadi kita kadang-kadang nggak nyambung. Ya. Kemudian saya lihat dari Alkitab, ternyata Alkitab itu lengkap sekali. Dari awal Tuhan udah kasih semuanya, kebenaran-kebenarannya. Jadi saya ambil dari Didgar Relise ini adalah perkataan di Kejadian 3 ayat 1, begitu kira-kira ya. Karena di sini susah kalau mau pesen ya beli yang digital aja. E-booknya ada di bio Instagram ya. Ibu tadi saya lupa namanya Ibu siapa? Ibu Dewi udah follow katanya. Ya betul Bu. Dia yang koreksi nama saya Kancana. Karena kita tuh sekan. Saya tanya Papi ini sekan ya. Iya sekan tuh jarang. Banyakkan tan ya. Lebih banyak setan ya kan. Dibandingkan ya kan. Jadi kemungkinan saya ini keturunan Genghis Khan, Kubilai Khan saya juga nggak tahu. Oke, jadi that's me. Oh gitu ya, di Madura ya, teman. Oh sekarang Korea Kancana, no problem katanya. Saya jadi makin terkenal gara-gara Korea. Ya. Oke, jadi tapi kalau waktu saya di Portland, nama kita agak sulit untuk dipronounce sama ini kan. Kalau orang bule coba, namanya siapa? Yusak. Hah? What's your name? Kayak saya, you suck. Oh, you. Seperti insult untuk mereka. You suck. Jadi saya have to change a bit. Jasek. Karena kalau naik Uber selalu jasek, yes, jasek, aman. Yeah. Jadi, so dari tadi cuma ngomongin nama aja ya, saudara. Gue nggak masuk ke firman ini. Oke, hari ini saya ingin share kepada saudara sesuatu yang very dear to my heart, seperti satu passion untuk sharing di konten-konten saya. Dan kadang-kadang apa yang saya share itu terus terang aja kalau di sosial media itu harus siap untuk banyak hatersnya, ya kan? Haters saya rajin-rajin lagi. Baru posting langsung saya ditimpukin batu digital, men. Jadi karena apa yang saya share itu adalah hasil pencerahan saya, ya seperti saya katakan tadi dari muda udah jadi pendeta. Tapi sekitar tahun 2007-2012 saya mengalami seperti satu journey khusus yang menghasilkan metanoia. Itu yang saya percaya, metanoia. Ya, aha moment. Jadi akhirnya ujung-ujungnya saya melihat Alkitab, melihat Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda. Dan anak-anak muda bilang POV berbeda, ya, point of view-nya. Kok ternyata Tuhan Yesus tuh jauh lebih amazing dibandingkan dengan yang saya mengerti sebelumnya, begitu kira-kira. Nah ini yang saya mau share pada Bapak dan Ibu sekalian. Mau dengar? Amen. Oke, jadi saya kasih intinya dulu aja ya supaya you don't miss the point. Semua yang saya share itu intinya adalah tentang kekristenan itu bukanlah tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. And that's wow. Nah dengan memahami itu saja, kelihatannya simpel banget kan, cuma dibalik-balik aja. Tapi saya percaya yang namanya kebenaran Alkitab, itu sesuatu yang harusnya simple. Simple tapi mendalam. Ya, dalam bahasa Indonesia disebut luhur. Oke? Kata luhur kan kelihatannya ada di puisi-puisi kan, kita nggak pakai itu sehari-hari. Dalam bahasa Inggris, profound. Profound itu simple tapi mendalam. Kayaknya philosophical, tapi itu bisa merubah mindset kita dan mencerahkan gitu loh untuk kita. Oke? Jadi saya percaya namanya Injil itu harus sederhana sehingga encim-encim di glodok bisa ngerti. Inang-inang di atas gunung atau orang yang masih koteka di Papua bisa mengerti Injil. Ya, cuman saya kalau memberitakan Injil di Papua sulit untuk menggambarkan anak domba Allah. Karena mereka nggak ada domba di sana, adanya babi. Jadi apa? Itu ngomong sendiri, amin. Saya nggak berani ngomong dari depan, oke? Nah, ada kontekstualisasi, tapi harus simple, tapi mendalam. Sudah pernah nggak ngobrol dengan orang itu ngomong sesuatu yang simple tapi kena di hati, dan sudah ingat untuk waktu yang lama, dan kadang-kadang bahkan merubah kita. Nah, itulah Injil. Jadi kekristenan bukan tentang striving, berupaya untuk Tuhan berkenan kepada kita. Tapi tentang pencerahan atau pewahyuan bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu tergantung di atas kayu salib dan dideskripsikan di Alkitab sebagai for God so loved the world that He gave His only begotten Son.
Sampai saking sayangnya dia sama kita, dia kejar kita, buru kita, bukan untuk menghukum, tapi yang memulihkan kita, menebus kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita sampai hari ini di Philadelphia tahun 2024. Tuhan itu masih mengejar kita, menyayangi kita. Dan ngerti ininya saja udah mencerahkan banyak. Nah, saya punya PowerPoint, ada banyak di sini, tapi bisa-bisa nggak masuk ke sana juga nggak apa-apa, karena nanti mungkin saya akan refer beberapa. Tapi saya ingin membawa kita kepada satu momen di mana dulu awalnya Tuhan berjalan bersama Adam dan Hawa di taman itu. Setiap hari sejuk dikatakan mereka tuh udah janjian, ada appointment. Sebenarnya di Starbucks, teman Starbucksnya belum jadi. Jadinya di bawah pohon, oke. Nah, orang di Philadelphia nggak ngerti, di bawah pohon itu kafe juga di Jakarta, di Serpong sana, oke. Jadi, tapi sore itu Tuhan hadir di sana, Adam nggak ada. Karena dia baru saja makan dari pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia menyadari dia telanjang, kemudian dia lari ke belakang. Nah, di sini biasanya kalau di mimbar tuh ada pohon-pohon gitu, sini nggak ada. Di balik pohon ara, terus diambil daun-daunnya untuk menutupi tubuhnya. Nah, pohon ara dan daun-daunnya itu adalah agama. Upaya manusia untuk berkenan kembali kepada Tuhan. Sekaligus mereka ingin meredam rasa bersalah yang dalam diri mereka. Karena menyiksa sekali. Rasa kayak terpisah, rasa kayak sendirian. Tuhan gak sayang sama saya lagi. Upah dosa adalah maut, atau terjadi keterpisahan. Oke? Sorry, itu yang live tadi gak ketawa. Yang khotbah kemana katanya. Oke. Saudara, itu adalah agama. Nah, tapi saya tanya sama saudara, adegan berikutnya, Tuhan datang ke sana dan berseru, Adam, di manakah engkau? Ya kan? Nah, itu menimbulkan satu pertanyaan yang sangat teologis, profound, mendalam, luhur tadi. Saya mau kasih kuis pertama nih, ada beberapa kuis hari ini, oke? Saya mau tanya, siapa yang pertama kali mencari? Adam cari Tuhan atau Tuhan cari Adam? Yes. Dan bukankah itu sangat penting? Maksud saya begini, lebih sering kita dengar, bukan di mimbar ini, di sosial media, mungkin di tempat yang lain. Lebih sering kita dengar, kamu harus cari Tuhan. Benar gak, saudara? Cari Tuhan. Saya tahulah Matius 6 ayat 33, pendeta udah baca dari dulu, oke? Bukan berarti saya alpa, saya kehilangan itu kelupaan, tidak. Saya tahu, carilah dahulu itu adalah biblical. Tapi yang saya ingin share kepada Bapak Ibu sekalian hari ini adalah, the reason why kita cari Tuhan adalah karena Tuhan terlebih dahulu cari kita. Haleluya. Justru itulah yang harus menjadi kesadaran kita yang dominan, yang terus menerus bahwa Tuhan itu cari kita, maka sebagai responsnya kita jadi cari Tuhan. Jadi sebenarnya cari Tuhan itu gak usah dituntut. Kalau kepadamu setiap hari diberitakan terus menerus bahwa Tuhan sayang kepadamu, Tuhan pasti punya kasih karunia kepadamu, Tuhan sudah sediakan segala sesuatu bagimu, saudara pasti akan cari Tuhan. Karena seperti Petrus yang Tuhan katakan, ayo kalau yang itu murid-murid banyak meninggalkan aku, kalian mau pergi, pergi juga. Terus Petrus bilang, kepada siapa lagi aku akan pergi? Di dalam engkau ada kehidupan. Maka kalau kita tahu ada orang yang begitu baik sama kita pasti mau sama dia dan hidup untuk dia. He is the best. Amen. Yang jadi masalah sekarang, narasi-narasi menuntut, bahkan menghukum, kalau enggak, awas. Itu kecampur-campur dengan narasi tadi, kebaikan Tuhan, Tuhan cari kita, itu kecampur-campur. Jadinya ujung-ujungnya kita tidak melihat Injil itu sesuatu yang indah. Tuhan sayang padamu, tapi habis itu Tuhan menghukummu. Saya nggak tahu, dulu di rumah Papi Mami ada persekutuan 10 tahun, 76 sampai 86. Saya suka denger-dengerin gitu lah. Tapi saya kabur-kaburan itu setiap Kamis malam, oke? Kadang-kadang ada seringkali narasi yang saya dengar gini. Kalau tidak mengampuni, Tuhan Yesus kasih kanker. Siapa yang pernah dengar itu? Terus sekarang setelah pencerahan saya itu, saya lihat di Alkitab, mana ayat itu ya? Tuhan kasih kanker. Yang saya tahu, Tuhan Yesus memakukan kanker di atas kayu salib. He's in the business of healing cancer, not giving cancer. Jadi artinya ada ancaman, kalau tidak mengampuni. Saya tahu mengampuni itu betul rohani, baik. Tapi jangan ancam-ancam kita dong. Jangan bilang kalau nggak mengampuni dikasih Tuhan loh, Tuhan kasih kanker.
Saya bisa mengerti kalau misalnya orang misalnya ada tidak mengampunan, kemudian ada reaksi tubuhnya, mungkin selnya apa meninggal. Itu saya bisa mengerti kalau itu natural kan. But there's a difference, natural consequences sama Tuhan memberi kanker. Kalau bisnis tidak jujur, Tuhan kasih bangkrut. Hah? Kok Tuhan bikin kita bangkrut? Saya tahu bisnis jujur itu penting, tapi jangan ancam-ancam kita dong untuk kita jujur. Supaya kita jujur, kita bilang di dalam Tuhan itu ada kebenaran. Kalau kamu punya integritas, Tuhan yang penuh integritas ada di dalammu. Maka kita akan memanifestasikan jujur. Amen. Saya tahu ada yang namanya konsekuensi. Kalau kita main air, kita akan basah. Kalau kita naik motor ugal-ugalan, kita akan jatuh. Kalau kita berzina, keluarga kita akan hancur. Itu natural consequence. Jangan bilang Tuhan yang kasih. Haleluya. Jadi solusi Tuhan kepada semua pikiran Adam yang mulai, saya harus begini, kalau enggak begini, Tuhan hukum saya. Sudah tahu Tuhan datang. Adam, di mana engkau? Saya percaya hati Tuhan tuh kayak hancur gitu loh. Dia mau ketemu anaknya enggak ada. Nah tergantung kita mau berimajinasi sedetil apa tentang ngapain aja Tuhan sama Adam kalau dia lagi ketemuan. Kita sudah lost apa imajinasi yang baik itu. Saya percaya mereka tuh enjoy one another, bukan kaku. Ya Adam angkat tangan. Kayak udah bikin PR belum? Jebret, kalau enggak awas gitu kan kayak gitu kan. Saya percaya mereka tuh main-main, bercandaan, ganti-gantian stand up comedian, guling-gulingan. Tergantung saudara mau imajinasi sampai mana. Tapi saya percaya the most intimate relationship ever possible terjadi di sana. And when waktu Adam gak ada, Tuhan hancur hati. Dan kemudian, saudara tahu solusi dari Tuhan? Pada saat dilihat Adam pakai dedaunan itu, Tuhan bilang, no. Kalau kamu mau dipulihkan hubungan dengan aku, tidak akan pernah terjadi dari inisiatifmu atau caramu. It has to be from me. From my initiative. Sudah tahu apa yang Tuhan kasih sama Adam dan Hawa? Itu kuis kedua. Saya yang tanya, saya yang jawab aja, oke? Biar cepat. Dikasih kulit binatang. Kulit binatang. Amen. Nah, penciptaan itu terjadi 6 hari kan? Hari pertama, hari kedua. Saya percaya kulit binatang tidak diciptakan baru. Intinya apa? Kulit binatang itu diambil dari binatang yang disembelih. Sudah ingat upah dosa adalah maut? Saya percaya sebelum Adam dan Hawa dosa, belum ada maut. Saya pernah bikin konten satu hari, saya cerita tentang dinosaurus. Karena orang yang percaya evolusi, percaya dinosaurus matinya jutaan tahun yang lalu kan. Saya percaya sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, tidak ada kematian. Dinosaurus matinya pada saat Noah's flood. Oke? But that's another topic, oke? Nanti jadi bingung. Jadi ntar ditanya, pastor khotbah apa? Dinosaurus gitu lagi. Amen? Bukan, oke? Nah, ini kulit binatang. Kenapa kulit binatang diambil dari domba yang disembelih? Saya percaya masih berdarah-darah ditaruh di atas tubuhnya Adam dan Hawa. Mulai hari itu Tuhan menetapkan satu sistem. Upah dosa adalah maut. Maut atau nyawa itu adanya di dalam darah. Mulai saat itu sistem darah. Kematian harus dibayar dengan kematian. Dan seakan-akan begini loh. Upah dosa adalah maut, kamu harusnya masuk dalam maut. Tapi aku sayang sama kamu. Jadi gimana caranya? Ada satu dilema yang luar biasa. Aku mau kamu, tapi kamu harus mati. Serta this is the gospel. Yaitu Tuhan kasih solusi. Dari keadilan. Karena kalau Tuhan, oke, ini dosanya cuma dikit, cuma makan doang. And by the way luar biasa, setiap kali kita partake the body and the blood of Jesus, kita diingatkan. Kita jatuh karena makan, Tuhan menebus kita dengan makan. Amen. Makan tubuhnya dan minum darahnya. Nah, dari keadilan setiap dosa itu harus dihukum. Kalau Tuhan cincailah, put it under the rock. Tuhan gak adil. Dia maha adil. Oleh sebab itu, aku mau kamu hidup, tapi harus mati. Solusinya ada di tengah. Yaitu penghukuman itu tetap dilaksanakan, tapi dipindahkan ke yang namanya kurban. Amen. Bahasa Indonesia agak salah, korban. Kalau korban itu korban kecelakaan, victim. Amen, saudara. Ini kurban, sacrifice. Jadi hari itu adalah tindakan profetik Tuhan bahwa ribuan tahun kemudian sang anak domba Allah tadi, ya di Papua harus dipaksa anak domba Allah. Oke.
akan datang dan menebus dosa. So, that's not religion. Jadi sekali lagi, kekristenan adalah, cara kita mengertinya adalah tentang apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Lalu ribuan tahun kemudian di atas kayu salib, dia berkata, it is finished. Dia udah kerjakan selama 3,5 tahun, showing people, demonstrate his love, he doing good. Kemudian puncaknya dia harus mati. Just to tell us, kematiannya dan kemudian kebangkitannya menjadi good news kepada kita, bahwa he's done it all. Jadi pada saat dikatakan it is finished, disitulah the start of our life. Kita hidup kekristenan kita dimulai di titik finishnya Tuhan Yesus. Jadi waktu kita terima, kita jadi orang Kristen, the finished work of Christ sudah ada di dalam kita secara sempurna. Tuhan itu sayang kepadamu dan kepadaku secara sempurna. Bapa berkenan kepada kita dengan perkenan yang sama yang dia berikan kepada Tuhan Yesus. And this is amazing. Jadi namanya perkenan Tuhan itu tidak fluctuate, tidak naik turun. Seperti yang kita rasa. Kita rasa Tuhan terima kita atau tidak, sayang sama kita atau tidak. Kita untuk sampai kepada kesimpulan itu kita evaluasi diri kita. Kemarin saya baru ngapain? Atau tadi pagi saya gimana? Lalu kalau kita berdasarkan apa yang kita perbuat, kita cenderung mengatakan begini, wah kalau saya habis puasa 40 hari, kalau saya doa nih pasti dijawab nih. Nah itu daun pohon ara. Sebenarnya bukan seperti itu. Sudah tahu kadang-kadang ya kita pikir performance-nya itu dievaluasi terus sama Tuhan. Oke? Ayo tambahin sedikit, ya puasanya tambahin lagi, oke, oh malaikat ini sebentar lagi mau dijawab nih. Barusan marah-marah banting-banting pintu sama istri kan, oke mundurin benar malaikat. Yang ini harus ditunda lagi. So we think God evaluate us like that. Sebenarnya tidak. Sudah pernah gak? Saya bisa bersaksi, berkat-berkat terbesar dalam hidupku, ya kemungkinan besar itu kebanyakan mungkin terjadi pada saat bukan kita paling perform. Ya seperti tadi Pastor Rosid sudah berdoa, kadang-kadang kalaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia, ada ayatnya kalau itu. Amin. 1 Timotius atau 2 Timotius. Ya. When we are, dalam bahasa Inggris tuh, when we are faithless, He stay faithful. Dan itu amazing. Itu bukan berdasarkan performance. Itu namanya kasih karunia. Kasih karunia is unearned. Saudara. Hadiah. Diberikan cuma-cuma. Bukan upah. Upah adalah, kalau saudara terima gaji di akhir bulan, saya nggak tahu di sini mingguan ya. Di Indonesia mingguan, bulanan. Oke, akhir bulan terima upah. Saudara untuk terima upah, saudara harus kerja dulu. You have to perform. Nah itu berdasarkan perbuatan, berdasarkan prestasi kerja. Tapi kalau saudara ulang tahun dikasih hadiah, ini hadiah, ada pitanya, ada boxnya. Terus kalau saudara buka lihat, wah luar biasa. Terus orang yang sudah kasih hadiah bilang begini, ini harganya berapa saya mau bayar. Saudara pasti akan tersinggung. Ini kan hadiah. Hadiah bukan karena kamu bikin apa-apa. Nah perkenan Tuhan kepada kita itu adalah hadiah. Bukan karena kita udah perform. Jadi bukan karena daun pohon ara. Tapi karena aku memberikan darahku. Amen. Nah ini baru poin pertama gak maju-maju nih. Sampai jam berapa kita? Di sini. Sampai sore. Sudah pernah dengar orang bilang banyak doa banyak berkat? Banyak doa banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Lalu saudara cari ayatnya, nggak ketemu. Based on performance. Ya kayak tadi, ya tambah lagi. Wait a minute, saya mendukung saudara berdoa banyak, oke? Tapi pemahaman kita adalah begini. Bukan banyak doa banyak berkat. Tetapi pada saat kita tahu, kita disebut orang yang diberkati, maka kita banyak berdoa. That's New Testament. Itu perjanjian baru. Jadi Tuhan sudah lakukan kepada kita terlebih dahulu. Amen. Saya mau rewind lagi. Tadi ini kan kejadiannya di kejadian 3 kan. Jatuh dalam dosa.
Saya mau rewind lagi ke Kejadian 1. Karena ada satu prinsip di dalam firman Tuhan itu namanya the first mention principle. Prinsip penyebutan pertama. Ya, kita para pendeta diajar itu dalam ilmu menafsirkan Alkitab. Nah, prinsip itu mengatakan begini, setiap kali sebuah kata atau sebuah konsep pertama kali muncul di Alkitab, Tuhan itu taruh banyak sekali kebenaran di seputar peristiwa itu yang akan mewarnai seluruh pemahaman kita tentang kata atau konsep itu di seluruh Alkitab. Amen. Pertama kali muncul kata worship, pertama kali muncul kata taat, pertama kali muncul kata kudus, semua you can guess bahwa pertama kemunculan itu banyak di kitab Kejadian. Nah, sekarang saya mau cerita to illustrate my point ini sejak dari penciptaan sudah kelihatan. Nah, kuis berikutnya. Manusia diciptakan di hari keberapa? 1 atau 6? Hari ke-6. Oke? Kenapa enggak hari pertama padahal diciptaan yang paling mulia? Karena pada saat kalau diciptakan hari pertama, daratan untuk menapakkan kaki aja nggak ada. Belum ada kan? Jadi intinya aja biar cepat nih, biar cepat makan siang. Oke. Tuhan kasih manusia itu diciptakan hari ke-6 karena apa? Semua udah ada matahari, ada daratan, pohon, binatang semua. Jadi supaya apa? Supaya semua yang manusia akan butuhkan sudah tersedia. Bahkan sebelum manusia membutuhkannya. Isn't God good? Tuhan tuh baik banget. Amen. Sebelum ada menarik nafas pertama, oksigen untuk miliaran manusia di bumi sudah ada. And he's generous. Waktu dia perintahkan Adam itu dikatakan semua pohon ini, semua buah di taman ini boleh kau makan dengan bebas. Bahasa Indonesia. Dalam NIV powerful sekali. Dikatakan you are free to eat all. You are free, ada freedom. All jutaan. God is generous. God gives you a lot of freedom. Tuhan memberikan kita a lot of provision. All the provision we will ever need. Sudah ada. Semua makanan sebelum Adam lapar pertama kali, semua makanannya sudah ada. Amen. Dan seperti saya katakan tadi apa? First mention. Kalau itu benar di Kejadian pasal 1, itu tetap benar di Philadelphia tahun 2024. Semua yang kau butuhkan, Tuhan sudah sediakan bagimu. Haleluya. Saya tidak berbicara soal materi saja, termasuk your need for acceptance, affirmation. Kadang-kadang you come from a broken family. Daddy dan mami meninggalkan engkau. Tuhan mengatakan bahkan ayah dan ibu mau meninggalkan engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Amen. Kita tidak perlu merasa sendirian lagi. Amen. Sudah ingat ceritanya Elia? Elia bernubuat 3,5 tahun tidak turun hujan. Semua jadi kering. Tapi Tuhan langsung kasih provision untuk hambanya. Suruh ke sungai Kerit. Ingat ceritanya. Di sungai Kerit, dia bisa minum dari air itu. Makannya gimana? Sebelum ada Uber ternyata Tuhan sudah punya delivery system. Burung gagak. Setiap pagi dan sore, roti dan daging. Yang pagi, Whopper, Big Whopper. Yang sore, apa itu? Big Mac, ya kan? Delivery system. Tuhan Sherlock kepada si gagak. Hambaku ada di mana? Google udah kalah, Tuhan udah duluan, amen. Dan yang luar biasa, ya saya gak sempat untuk masuk ke sana. Dari tadi belum buka Alkitab ya kita ya. Tapi semua ada di Alkitab ya saudara. Kalau gak pakai ayat ntar jadi sesat. Saudara dikatakan begini. Aku telah memerintahkan burung gagak untuk memberi makan kepadamu. Telah. Bukan saja memberi makan, tapi telah. Because that's one of the major point here. Telah itu berarti sebelumnya. Semua katakan telah. Ya. Nah, waktu kemudian sungai Kerit menjadi kering, Tuhan punya provision yang baru lagi. Nah, sungai Kerit menjadi kering itu satu fenomena juga. Saya mau share touch sedikit ini kepada kita yang tinggal di Philadelphia. Karena kadang-kadang Tuhan udah menyediakan, tapi penyediaan itu misalnya sudah dapat pekerjaan. Kemudian pekerjaan itu bisa seperti hilang atau terampas atau something happen. Atau Tuhan udah kasih sebuah relationship, tapi kemudian taken away from you. Itu seperti sungai Kerit menjadi kering. Dari Tuhan awalnya,
Tapi kemudian somewhere along the line, something happened, seperti hilang. Tapi ingat, Tuhan bisa kasih provision yang baru. Dikatakan, pergi ke Sarfat. Kota di si burung gagak itu, sebuah unlikely provision. Karena burung gagak itu sebenarnya najis. Dia kan makannya bangkai-bangkai kan. Jadi Tuhan bisa kasih kepadamu satu solusi, satu mujizat yang unlikely. Tidak lazim. Tidak kau duga. Datangnya dari mana. Timingnya sangat mengejutkan. Itulah Tuhan kita. Amen. Karena dia sudah punya itu semuanya sebelum kita membutuhkannya. Sekarang kamu pergi ke Sarfat, kata Tuhan. Sarfat is another unlikely provision. Karena Sarfat itu ada di luar kota, di luar negeri. Oke? Dan terlebih lagi, Sarfat itu adalah kampung halaman dari musuh bebuyutannya Elia. Siapa itu? Ibu-ibu, ya kan? Yang nyebelin itu kan? Isabel kan? Nyonya Isabel, itu asalnya dari Sarfat. Jadi kenapa Elia malah disuruh kepada tempat musuh? Dan yang lebih luar biasa lagi, di sana disediakan janda yang akan memelihara Elia, tapi bukan janda kaya. Kalau janda kaya masih mending ya. Oh, langsung tepuk tangan. Ini janda miskin. Bukan janda kembang, bukan. Janda miskin, bahkan below poverty level. Dia bilang pada saat pertama kali kenalan, ini aku punya tepung sedikit, minyak sedikit, aku mau masak untukku dan untuk anakku. After that, we're going to die. Jadi yang seperti ini kok dijadikan provision. Oke? Dan yang lebih ngawur lagi, Elia, kalau sudah nanti baca sendiri ya. Oke? Di satu Raja-Raja 16, 17 gitu ya. Elia pas sampai, dia bilang, pertama beri minum dulu, habis itu tolong bikinin dong roti untukku gitu loh. Kayak croissant yang tadi lezat banget. Itu. Whoever made it. Oke. Bikinin dong satu untukku. Si janda bilang ini cuman untuk sebentar lagi aku habis ini dia mati. Tapi Elia bilang bikinin untukku terlebih dahulu. Wow. Dapat dari mana itu iman? Yang pasti saya sebut itu urapan tega namanya saudara. Kok tega? Janda below poverty. Udah mau mati lagi. Dimintain pula. Tapi saudara, saya percaya Tuhan itu udah siapin hati si janda ini. Saya nggak lihat dia cabut samurai. Ini hamba Tuhan macam apa ini? Gitu kan? Tidak. Dia langsung kok ya mau gitu loh bikin. But that's the answer to her problem. Karena for the rest of the drought season, she was taken care of. By that very flour and oil. Little. Tuhan pelihara. Sometimes Tuhan mau saudara juga sacrifice for the community. Sacrifice tadi for the poor. For the children in Indonesia. For the church, for others. Tapi saudara bilang, saya cuma punya segini-gininya. And that's the answer when you act out in faith. Oke? Fast forward lagi. 2 Raja-Raja 4. Janda lagi nih, oke? Sama Elisa sekarang, oke? Si janda suaminya nabi tapi udah meninggal. Dan sekarang ada orang penagih hutang, creditor, tagih sama dia, gak bisa bayar, anaknya mau dibawa jadi budak. Ya kan? Ini cuma cerita dari Alkitab dari tadi. Kayak saya bikin drama Korea, bukan. Ini semua di Alkitab, oke? 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kalau mau ditampilkan juga boleh, kayaknya gak jadi nih PowerPoint-nya, oke? 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Mulai ayat yang ke mungkin awal-awal lah 1, 2, oke. Saya ingin ringkaskan saja untuk saudara. Dia lapor kepada Elisa, hambamu sang nabi sudah meninggal, sekarang ada penagih hutang bla bla bla. Lalu ya mungkin si janda ini agak kaget juga, kok suaminya banyak utang, ternyata dia banyak pinjol saudara, pinjaman online, oke? Nggak tahu dia beli apa gitu kan? Mungkin dia juga sering klik pay later. Tanpa disadari pay later itu berarti juga cry later, saudara. Amin. Ya, bankrupt later, ya oke. Divorce later, gara-gara itu bisa jadi divorce punya itu, saudara. Nah, jadi dia kaget dan kemudian Elisa ngomong gini,
Nah, ada satu pertanyaan Elisa, ini sangat mencerahkan. Saudara. Dia bilang sama si janda ini, apa yang ada padamu? Udah bisa melihat arahnya pembicaraan saya. Topiknya adalah Tuhan sudah sediakan sebelumnya kan. Nah, lihat jawaban daripada si janda. Dia bilang, aku tidak punya apa-apa. Kelihatannya itu tendensi kebanyakan kita ya. Pada saat Tuhan tanyakan, kamu ada apa? Karena Tuhan tahu dia sudah sediakan untuk kita. Tapi kita kok seperti ignore. Atau bahasa Jermannya nggak nyadar. Kita, masa aku nggak punya apa-apa. Tapi ada dua statement yang saya perhatikan. Yang kedua, dia bilang, kecuali sedikit minyak. Ya saya pernah mikir kenapa dia jawabnya dua ya. Pertama dia bilang nggak ada, terus dia nyadar, kemudian tapi tetap aja dia berusaha belittle. Cuma segini doang apa sih artinya gitu kan. Saya yakin kalau di rewind nih, ya kan, adegannya, ya saya kalau nggak jadi pendeta nih jadi sutradara kayaknya. Karena kadang sering ngebayangin nih seperti apa nih adegan sebenarnya, oke? Kayaknya Elisa tuh rada-rada orang itu agak dominan begitu. Apa yang ada padamu? Terus si janda bilang, nggak punya apa-apa. Terus dia kayak melotot gini loh. Lo gimana sih lo? Gitu kan. Terus, sedikit minyak gitu kan. Nah, saudara tahu sedikit minyak itulah kemudian jadi jawabannya. Tapi the point is, itu sudah ada di janda ini. So whatever solution yang Tuhan kasih kepadamu, dia bukan akan memberi, tapi dia sudah memberi di dalammu. Kita pada saat, kita tidak punya apa-apa, tapi Tuhan udah kasih saudara kemampuan untuk masak. Ada yang dapat rema untuk buka catering nih kayaknya. Tuhan sudah kasih network, Tuhan sudah kasih abilities di dalammu. Even your past, no matter how broken it was, Tuhan bisa pakai and turn it around menjadi satu potensi di mana engkau akan diberkati. Amen. So intinya adalah solution itu Tuhan sudah planted in you already. Haleluya. Jadi sebenarnya kalau pemahaman kekristenan perjanjian baru bukan Tuhan akan berkati, tapi Tuhan telah berkati. Oke. Mau gak saya kasih kuis satu lagi? By the way, seriously sampai jam berapa bro? 40, oke. Saya udah tes ini di gereja-gereja, belum ada yang lulus di gereja lain. Ini Philadelphia bisa lulus nih, oke? Saya mau bilang gini, katakan pada sebelahmu, Tuhan tidak akan memberkatimu. Coba, ada yang berani gak ngomong? Saya mau cepat-cepat bilang, karena yang benar adalah Tuhan telah memberkatimu. Bukan akan, tapi Tuhan telah. And that's the point. Amen? Waktu Musa dipanggil Tuhan, Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat ini kan. Tapi tongkat inilah, ya bisa dipotong dari pohon mana aja, tapi tongkat ini yang Tuhan pakai untuk jadi ular di hadapan Firaun. Sungai Nil jadi darah, bahkan diangkat semalam-malaman di Laut Merah. Laut terbelah. Potensi yang luar biasa Tuhan sudah taruh di dalammu. Haleluya. So kekristenan bukan tentang you try to perform, tapi Tuhannya yang baik itu telah menyediakan bagimu semuanya. Bahkan pada pas peristiwa Tuhan memberi makan, melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Itu kan ada di 4 Injil ada. Matius ada, Markus ada, Lukas, Yohanes ada. Di salah satunya nanti sudah cari sendiri. Tuhan Yesus sudah ngomong gini. Berapa roti yang ada padamu? Berarti Tuhan tahu rotinya sudah ada. Amen. Tentu saja Andreas bilang, uang seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk beli roti. Rupanya Andreas lulusan accounting. Si puaknya langsung keluar. Amen. Yang keluar sama dia tuh dolar. 200 dinar gak cukup. Iya kan? 1 dinar upah 1 hari. 200 hari hampir setahun punya tuh kerjaan gak cukup untuk 5.000 orang ini. Lalu datanglah Filipus. Dia katakan roti, ya dia udah lihat rotinya, kemudian sebanyak ini tidak cukup untuk semua orang ini. Nah, Filipus sebagian pergudangan, saudara, inventory, ya, saudara. Dia lihatnya barangnya, saudara, gak cukup semuanya. Tapi Tuhan bilang, bagi semua di kelompok-kelompok 50-50 Tuhan udah tahu the plan. Dan sangat interesting, what was the first action Jesus took before he multiplied the bread?
Yes, ucap syukur. Ada lagi sebelumnya, di rewind lagi. Ini kalau di video nih, kita rewind sebelumnya lagi, oke? He look up. Kemudian mengucap syukur. Ia menengadah ke atas, kemudian mengucap syukur. Ngapain dia menengadah ke atas? I believe he saw the provision that is already there. And then he spoke them into reality. Dan itu juga yang kita akan lakukan. Siang hari ini, semua yang Tuhan, saudara harapkan Tuhan lakukan kepadamu, nanti, terus saudara sedang striving nih, saya harus ngapain Tuhan? Atau saudara bacain jasa-jasamu. Tuhan, aku kan sudah melayani engkau 20 tahun. Saudara pernah dengar orang doa gitu? Aku sudah melayani engkau 20 tahun, kok gak disembuhkan? Nah itu transaksional. Aku sudah begini-begini supaya Tuhan. Sekarang kita change our mind. Di perjanjian baru, itu perjanjian lama saudara. Perjanjian lama adalah Israel harus taat, baru Tuhan akan memberkati. Tuhan evaluasi Israel. Tapi di perjanjian baru, Tuhannya yang memberikan segala sesuatunya sudah datang 2000 tahun yang lalu. Itu adalah berita baik. Berita baik itu sudah terlanjur terjadi. Dia sudah memberkati aku. Sebab itu based on that revelation. Bukan bacain kita punya jasa-jasa. Based on that revelation. By faith kita menerima apa yang sudah dia berikan kepada kita. Jadi doa kita, semua kehidupan rohani kita adalah ucapan syukur. Memanifestasikan apa yang sudah dia berikan kepada kita. Amin. Kita akan jadi banyak berdoa karena percaya. Isi doanya apa? Deklarasi. Isi doanya adalah bersepakat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati anak-anakku. Amin. Itu adalah deklarasi kita karena percaya. Bukan, Tuhan aku bisa dia, aku ini. No. Oke. Jadi pernah dengar juga kalau ini Tuhan kok itu hamba Tuhan yang baik itu mati muda, kemudian kok preman gak mati-mati. Itu transaksional juga saudaraku. Amen. Jangan pernah membacakan jasa-jasa kita. Dia memberkati kita bukan karena kita baik, tapi karena dia baik. Kita akan sayang sama dia, kita akan taat sama dia, kita akan hidup bagi dia, kita akan memberi persembahan dengan penuh pengorbanan bagi dia, karena kita tahu Tuhan itu sudah menyediakan semuanya bagi kita. Haleluya. Mari kita berdoa, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan terima kasih, aku berdoa untuk jemaatmu Tuhan di Philadelphia, di Rock Philadelphia Tuhan hari ini. Mungkin mereka merasa ada banyak kebutuhan, mereka merasa terjepit. Bahkan seperti si janda itu, seperti Elia. Tapi Tuhan Engkau yang mengingatkan mereka. Engkau telah menyelesaikan semuanya bagi mereka. Mereka tinggal percaya akan anugerah-Mu yang luar biasa. Maka aku berdoa manifestasinya terjadi dalam hidup mereka semua. Mereka diberkati, mereka akan hidup bagi-Mu. Mereka akan hidup kudus dan taat. Dan menjadi terang-Mu di kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Berapa banyak dari Anda yang belajar banyak pada siang hari ini? Sekali lagi kita menghargai Pak Yusak. Let's give him appreciation. Terima kasih Pak Yusak. Thank you and Ashley also for being here. Sebelum kita tutup dalam doa, ada yang berulang tahun di sini. Saya sering dimarahin nih karena lupa terus nih ulang tahun. Hah? Ada? Ada yang berulang tahun? Ada kue yang sudah disiapkan? Enggak ya? Oke, kalau enggak ada, Ko Beni boleh berdoa buat kita Ko Beni. Dan kita akan tutup dalam ibadah. Terus setelah itu kita akan menikmati makan siang bersama-sama. Yuk mari kita berdoa. Bapak kami ucap syukur untuk pagi dan siang hari ini di mana kami boleh belajar betapa baiknya Tuhan itu. Dan kami percaya Tuhan biarlah itu terus kami hidupi Tuhan setiap hari dan setiap saat. Terima kasih Bapak terus ingatkan kami di mana kami terus berjalan dengan Engkau. Dan Engkau terus berjalan di dalam kami setiap hari Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap hidangan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Biarlah itu menjadi berkat dan kekuatan bagi jasmani kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan pulang. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang sudah Engkau sediakan bagi kami.
Dan kami akan bawa itu pulang dan bawa itu kemanapun kami pergi. Serta cinta kasih yang sudah Engkau nyatakan di bawah kayu salib melalui anak-Mu Yesus Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang terima berkat. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih Ko Beni. Happy Sunday kepada kita semua. Kasih salam sampai kiri kanan Anda. Katakan Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.